Lakukan di sini ya AKP, sensus AKP, angka kerapatan panen, artinya itu berapa tandan rata-rata setiap pokok yang akan kita panen pada besok harinya, ya. Ya, jadi semalam di sini angkanya 1:4. 1:4 itu artinya setiap 4 pokok kita dapat 1 tandan buah yang masak, yang siap untuk dipanen. Itulah AKP, kerapatan panen. Ya, setelah itu ya besok paginya pada saat apel pagi kantor panen mengarahkan ya pemanennya untuk panen di sini, ya berikan sesuai dengan ancaknya, sesuai dengan AKP yang telah didapat, ya. Jadi nanti kan kita lihat bagaimana proses panennya, tapi sebelum kita ke sana supaya jangan sampai 2 kali kita kumpul seperti ini, ya baiklah kita jelaskan inilah hasil yang didapat dari sini, dari lorong ini. Kalau di sini adanya gawangan hidup, ya, pasar pikul namanya, ya. Jadi nampaknya ada gelas tandan, ya. Ini adalah kalau kita mengarut di sini adalah panen kriteria matang panen itu adalah 1 buah merah pada saat ini, buah merah. Karena kebetulan proses hujan, ya, buah merah itu panen, ya. Biasanya kita menganut 3 butir berondolan per tandan itu baru bisa, tapi untuk saat ini kita panennya buah merah, ya. Baru berikutnya, ini kenapa ada dilakukan penomoran? Nah, ini nomor ini adalah identitas daripada si pemanennya. Ya, setiap pemanen itu sudah dibuat identitas nomor panen. Ya, ini nomor 9. Berarti di sini si pemanennya itu di angka dia banyak di absensinya dia nomor 9. Jadi karena kalau namanya kan nggak mungkin sampai itu namanya nanti Sukarman, mungkin tulis Sukarman kan panjang benar, ya. Jadi makanya dibikin si nomor, dan tangkainya harus dipotong mepet, ya. Ya, tangkainya harus dipotong mepet. Jadi pada saat nanti panen menurunkan buah, pelepah misalnya yang ada diturunkan itu pelepahnya disusun ke gawangan mati dan dipotong 2, tandannya ditaruhkan pasar pikul, dan setelah itu nanti di langsir ke TPH. TPH itu tempat pemungutan hasil, ya. Nah, jadi itu namanya TPH, ya. Jadi TPH tempat pemungutan hasil, ya. Jadi setelah ini dinomori, nanti KCS akan melihatnya, mencek, ya, berapa tandannya, dan setelah itu diangkut ke PKS. Di PKS atau pabrik diolah menjadi CPO, ya. CPO yang dijual oleh perusahaan ini, ya. Jadi perondolan dikutip, ya, kebetulan di sana yang digabung perondolannya ada perondolan, ya. Perondolan yang gabung itu wajib dikutip, ya. Nah, perondolannya wajib dikumpul, taruhkan di samping buahnya, ya. Jadi seperti tadi kan perlu juga saya jelaskan, ini adalah blok U34, ya, sampai dengan Oktober ini, November lah, ya, sampai dengan November udah akhir tutup buku, ya, bisa mencapai sampai 18 ton per hektar per tahun, ya. Kalau nanti mungkin dalam tahun tinggal 1 bulan lagi, paling tidak 1,5 ton bisa mencapai 19 ton lah, ya, 19 ton per ini apanya ya, produksinya, ya, 19 ton per hektar per tahun, ya. Boleh kita kali-kalikan 19 ton itu kali berapa harga sawit di kampung apa adik-adik semua? 3.000 ya. Nah, 3.000 19 kali 3.000 udah berapa hasilnya kan? Nah, 38 juta sekitar gitu lah per tahun per hektar, ya. Bagi 12 sekitar segitulah pendapatannya, ya. Nah, jadi gambaran kepada kita semua. Oke, ya. Nanti kita bisa melihat panennya dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau atau sebelum kita melihat panen ada yang mau sampai ditanyakan. Nah, boleh. Kita di sini menganut 3 butir berondolan per tandan, ya. 3 butir berondolan jatuh normal, ya, jatuh normal ada di piringan ataupun ada mungkin di atas nggak jatuh dia kan. Nah, jadi dia kita lihat aja dia nampak dia 3 butir berondolan, nah, kita panen. Itulah kriteria matang panen kita yang kita anut di PT Mar, ya. Nah, baru lanjut dipanen. Nah, ada kira-kira ini perkara panennya itu cuma turun buah atau turun buah sama turun pelepah gitu, Pak? turun pelepah, ya. Jadi kalau kita di sini kita lihat lah pelepahnya kan ada yang kering kurang ini kan, hampir kan tidak ada. Jadi kita di sini sambil panen itu kalau ada pelepah kering kita turunkan,
ya. Itu namanya panen progresif, apa pruning progresif namanya ya di kalau kita di sini. Ya, jadi setiap panen ada berapa keringnya ya diturunkan ya supaya ancaknya rapi gitu dia ya, ancaknya rapi ya. Ada lagi kira-kira Berapa biaya produksi rupiah per kilogramnya? Apakah menguntungkan? Strategi apa untuk mencapai target produksi tersebut? baik untuk biaya panen kita di sini per kilogramnya itu di bawah 300. Paling tinggi ada 304 rupiah per kilo ya. Itu udah semua sampai pengangkutan ke PKS itu ya, bukan hanya panennya aja, sudah ikut dia sampai biaya pengangkutan sampai ke pabrik ya, 304 rupiah per kilo. Jadi kalau dengan harga sawit sekarang 3.000 ya menguntungkan dong Cuan. ya. Saya rasa menguntungkan dan pastilah lebih menguntungkan ya. Kalau untuk strategi pencapaian itu supaya produksinya maksimal, udah pasti kita melakukan perawatan yang bagus ya, itu udah pasti ya. Tata kelola perusahaan itu kan, perusahaan sawit itu kan banyak ya, baik itu pemupukannya, pemisannya, semua perawatan lah yang kita lakukan itu sesuai standar yang sudah ditentukan ya, sehingga harapan kita ya hasilnya maksimal. Gitu dia Pak strateginya ya. Baru udah pasti ya, strategi yang lain adalah pada saat panen jangan sampai ada losis. Artinya buah masa yang ada di pokok semua dikeluarkan, semua dipanen, dikeluarkan ke TPH. Gitu dia ya. Oke, ada lagi Untuk gaji karyawan panen di sini Pak, ini kan dia ada BJR. Apakah ditentukan BJR atau ditentukan misalnya sudah dapat 75 tandan tuh itu udah kita. Oh, baik ya. Tadi juga sudah disampaikan sebagai gambaran waktu Pak GM menyampaikan, itu kita kan ada basis borong namanya. Ya, basis borong. Kita di sini kan gaji pokok satu orang itu per hari itu 108.105 rupiah per hari. Per hari 108.105 rupiah per hari. Misalnya basis borongnya itu 1 ton ya, 1 ton 1000 kilo. Berarti kalau dia 1 ton, kalau dia 108.000 berarti sekitar 108 rupiah lah per kilo. Biaya untuk apa tadi, untuk si pemanen tadi ya. Jadi kita dapat pakai basis borong. Ada di sini yang basisnya seperti ini, basisnya 1000 kilo per HK per hari kerja. Dengan kalau dia sudah dapat 1 ton tadi, maka dia dapatlah upah yang 108.000 tadi ya. Ada yang basisnya 1.200 ya, 1.200 kilo ya, berarti kita bisa membagikan dari 108.000 dibagi 1.200 ya. BJR di sini kita rata-rata 10 kilo ya, 10 kilo per tandan ya, berat janjang rata-rata per tandan. Berarti kalau kita basisnya 1 ton, berarti kalau BJR-nya 10, berarti basisnya 100 tandan ya. Jadi basisnya 100 tandan ya, untuk mencapai upahnya tadi. Kalau dia lebih ya, tadi juga dijelaskan, kalau dia lebih misalnya dapatnya 120 tandan kali 10 berarti 1 ton 200. Berarti yang 200 kilo tadi itulah dipremikan ya. Kalau dia 1 ton 500 dapatnya, tambah lagi tinggi apanya, preminya. Karena kita di sini menganut ada progresif 1, progresif 2, progresif 3. Yang progresif 1 200 kilo pertama ya dihargai 120, progresif kedua 150, progresif ketiga kali 200 ya. Jadi 1 ton 500 sampai 1 ton 2 ton dapat dia, maka preminya akan lebih tinggi, upahnya pada hari itu akan semakin besar. Gitu dia ya. Gitu apanya ya. Oke. Saya tambahkan jawaban basket ya. Saya tadi siapa namanya lupa ya. Baruna. Jadi saya tambahkan Baruna. Nanti mungkin timbul pertanyaan Baruna, kenapa? Bagaimana menentukan basis borong kan? Jadi memang pemanen itu dasar perhitungan adalah basis borong. Tapi bagaimana menentukan basis borong? Kita ada kriteria ya. Jadi kriteria setiap tahun ini tanaman kita evaluasi setiap akhir tahun ya. Kalau tanaman itu produksinya sekitar 6 sampai 12 ton per hektar per tahun ya, maka basis borong yang kita tetapkan adalah
400 sampai 450 kilo. Jadi dia hanya dapat dia 400 kilo sudah dapat dia kewajiban dapat 1 HK. Ya, kalau yang 6 sampai 12 ton per hektar per tahun itu yang tanaman baru-baru, pemula. Ya baru panen, mulai panen itu 6 sampai 12 ton per tahun. Kalau produksi itu di atas 12 sampai 18 ton per tahun, ya itu kita kasih dia basi borongnya 600 sampai 650 kilo. Jadi basi borong itu kita tetapkan karena memang tergantung daripada tadi BJR tadi, ya. Jadi kalau BJR-nya kecil, maka kewajiban dia panen kecil. Kalau BJR sudah besar, maka besar juga lah kewajiban dia panen sampai ke 1000 dan 1200. Jadi kita bedakan satu semester itu, kita pisahkan per semester. Satu semester mungkin nanti basi borong 1000 kilo per HK dia panen. Semester 2 kita bikin 1200. Kenapa semester 2 kita buat 1200? Karena tanaman kelapa sawit ini biasanya di semester kedua, ini biasanya disitulah dia pada fase peak crop, artinya panen puncak. Sehingga gampang dia dapat 1200, lebih gampang. Walaupun targetnya kita berikan lebih tinggi 1200, tapi biasanya rata-rata gaji pemanen itu akan lebih tinggi di semester 2. Karena disitulah fase tadi namanya panen puncak. Ya, Baruna ya. Lagi kita lihat proses panennya bagaimana. Atau ada yang mau coba? Apa udah tanya tadi, kenapa di nomor-nomornya Pak udah tanya belum ya? Belum. Udah. Kenapa potong mepet nggak potong panjang-panjang? Kan yang bisa aja deh segini pangkanya itu.